Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, pengendara motor gede berinisial T telah ditetapkan Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai tersangka yang menabrak seorang santri di Kabupaten Ciamis pada Sabtu lalu. Pelaku merupakan salah seorang simpatisan yang ikut serta dalam konvoi motor gede yang menghadiri sebuah acara di Pangandaran pada akhir pekan lalu. Polda Jawa Barat telah menetapkan status tersangka kepada pengendara motor gede alias Moge berinisial T berusia 55 tahun yang menabrak seorang santri di Kecamatan Cihaurbeti, Kabupaten Ciamis pada Sabtu 27 Mei lalu. Video dari kasus tabrakan ini sempat viral di media sosial. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo, menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan petugas, pelaku bersama rombongan merupakan simpatisan kegiatan Wing Day yang datang tanpa diundang untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung di Pangandaran pada 26 hingga 28 Mei. Motor Uzi ini, yaitu saudara T, berangkat dari Jakarta beserta dengan rekan-rekannya untuk menghadiri kegiatan Wings Day yang rekan-rekan tahu dilaksanakan pada minggu lalu di wilayah Pangandaran. Ya. Jadi beliau beserta rekan-rekannya ini datang untuk meramaikan kegiatan Wings Day sebagai simpatisan tanpa undangan. Sebelumnya viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang santri yang diduga menjadi korban tabrakan rombongan motor gede di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Peristiwa terjadi saat rombongan Moge hendak pulang ke Jakarta pada Sabtu 27 Mei lalu. Saat kejadian, pelaku berupaya mendahului korban di ruas jalan Cihaurbeti. Kendaraan pelaku diketahui menyenggol korban sehingga akhirnya terjatuh. Atas peristiwa tersebut, tersangka dikenakan pasal 310 dan 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri mengungkap 7 kasus penyelundupan narkotika. Sejumlah barang bukti narkotika disita berupa 75 kg sabu, 13.007 butir ekstasi, dan 1,9 kg ketamin. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri mengungkap 7 kasus penyelundupan narkotika yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada Senin 29 Mei. Pengungkapan kasus penyelundupan narkotika tersebut merupakan hasil operasi gabungan antara Barreskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Kombes Pol Jayadi mengatakan sejumlah barang bukti narkotika dan 16 orang berhasil diungkap dalam kurun waktu 1 bulan. Pengungkapan ini dilakukan akhir April sampai dengan Mei hari ini. Dengan total kasus 7 kasus, kemudian 16 tersangka, rekan-rekan bisa lihat. Ini adalah 16 tersangka yang berhasil kami ungkap. Kemudian barang bukti 75 kg sabu, ekstasi 13.007 butir, dan yang terakhir ketamin 1.911 gram. 7 kasus penyelundupan narkotika tersebut berasal dari Batam, Pekanbaru, dan Cirebon. Para tersangka dijerat pasal primer 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sedangkan pelaku pembawa ketamin dijerat pasal 197 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Penangkapan ini setara dengan menyelamatkan 315.203.000 jiwa dari bahaya narkotika. Pemirsa, 3 orang pelaku penipuan tiket konser Coldplay yang merupakan warga Malang ditahan di Mapolresta Malang Kota.
Korban modus penipuan yang memanfaatkan akun media sosial dengan banyak pengikut tersebut kini mencapai 19 orang. Tiga pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay ditangkap polisi dan ditahan di Mapolresta Malang Kota Senin 29 Mei. Warga Kecamatan Blimbing berinisial PA, GY, dan NW ditangkap pada 26 Mei di Probolinggo. Mereka menipu dengan membeli akun media sosial yang punya banyak pengikut dan pura-pura menjual tiket Coldplay dengan kisaran harga Rp2,5 juta hingga Rp9 juta. Hingga saat ini ada 19 korban penipuan. Seperti yang kita tahu, sampai kemarin tiket Coldplay itu sampai ada war yang ramai di sosial media, itu dimanfaatkan, dia menyatakan di akun Twitternya @membiru MEMBIRV. Nah, itu dia tawarkan, kemudian ada beberapa yang tertarik, kemudian men-DM dari tersangka ini, kemudian dilanjutkan ke nomor WA ketika dirasa yang bersangkutan tertarik dan memang serius dan mau membayar sejumlah uang yang ditawarkan oleh tersangka ini. Uang hasil penipuan dipakai untuk membeli perhiasan, handphone, serta kebutuhan sehari-hari. Ketiga orang ini sudah lebih dari setahun melakukan penipuan penjualan tiket konser musik. Mereka dijerat dengan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno.
Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemerintah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112/PUU 20/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan putusan MK tersebut masih ditafsirkan berbeda oleh sejumlah pihak. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Mei mengatakan pemerintah masih mengkaji gugatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 PUU 20/2022 tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Mahfud, putusan MK tersebut masih ditafsirkan berbeda sehingga perlu diperjelas kembali. Putusan MK itu kan masih ditafsirkan berbeda. Nanti kita clearkan dulu seperti apa baru kita pertimbangkan. Tapi kira-kira kalau kita ya ikut MK lah, kan tidak boleh menolak MK. Cuma seperti apa sih sebenarnya putusan MK itu, terus masih kita lakukan pendalaman kepada MK. Gitu aja. Sebelumnya pada Kamis 25 Mei 2023, Majelis Konstitusi yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 PUU 20/2022 telah mengubah 2 norma di dalam Undang-Undang KPK, yakni syarat usia minimal menjadi pimpinan KPK dan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Putusan ini dinilai banyak pihak tidak adil dan bersifat diskriminatif jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan kepolisian berhak untuk merespon dugaan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem pemilu. Menurut Mahfud, kasus ini termasuk ke dalam pembocoran rahasia negara. Mahkamah Konstitusi menegaskan akan mencari pihak yang menyampaikan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait uji materi sistem pemilu legislatif kepada mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 29 Mei. Mahfud mengatakan dugaan kebocoran itu memenuhi syarat untuk direspons oleh polisi karena termasuk pembocoran rahasia negara. Sebab MK sendiri belum memutuskan apapun dan baru akan menerima kesimpulan dari masing-masing pihak berperkara pada 31 Mei 2023. Sudah itu dijadwal sidang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga kalau dikatakan ada info A1 itu biasanya kalau dalam ilmu intelijen ya yang paling terpercaya. Kalau info A1 itu dari siapa dan sebagainya gitu. Itu namanya sendiri kredibilitasnya rusak kalau ada orang dalam bercerita sesuatu apalagi tidak benar, yang benar aja tidak boleh diceritakan. Mahfud yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi mendorong Polri untuk mengusut dugaan pembocoran tersebut. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber,
menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek batet ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Kastor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Kastor aja.
memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi. Setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi menyaring ribuan warga yang ingin mengikuti pengobatan gratis dalam rangkaian perayaan Waisak pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2023. Pada bakti sosial ini, Walubi menargetkan 10.000 orang untuk mengikuti pengobatan gratis di kawasan Lumbini, Komplek Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Screening atau penyaringan terhadap ribuan warga yang ingin mengikuti pengobatan gratis digelar di Kompleks Vihara Kriya Vipassana Avalokitesvara di Desa Mendut, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Senin 29 Mei. Ketua Panitia Pansos Walubi, Jeffrey Tanujaya, mengatakan penyaringan tersebut untuk memastikan calon pasien, khususnya penderita penyakit gigi dan mata, bisa mengikuti pengobatan gratis pada tanggal 30 hingga 31 Mei. Pada hari pelaksanaan, pasien akan langsung ditangani oleh dokter-dokter spesialis untuk tindakan seperti operasi katarak, cabut gigi, dan bedah minor. Adapun jenis pengobatannya sendiri adalah pengobatan dokter umum dan dokter spesialis, lalu pengobatan gigi meliputi cabut, tambal, scaling, lalu pengobatan mata meliputi pengobatan mata biasa, kacamata baca, dan juga operasi katarak. Selain itu juga kami melakukan bedah minor. Warga pun menyambut baik kegiatan pengobatan gratis dari Walubi. Mereka menilai aksi bakti sosial ini sangat membantu masyarakat miskin. Terima kasih banyak nih. Soalnya berkat niki nggih mak nggih saged kesini toh. Ibu yo maksudnya kan nggih gratis gitu. Enggak cukup biaya sama sekali toh ya. Nggih matur sangat banget nggih kalian Sinten Walubi. Pada perayaan Waisak 2567 PE tahun 2023 ini, Walubi menargetkan 10.000 warga yang tinggal di sekitar kawasan Candi Borobudur mendapatkan layanan kesehatan gratis. Pada kegiatan ini, Walubi telah menyiapkan 750 tenaga medis, mulai dari dokter hingga relawan. Pemirsa, 32 biksu asal negeri Gajah Putih yang menjalankan ritual berjalan kaki atau tudong dari Thailand ke Candi Borobudur Magelang singgah di kota Semarang untuk melakukan sejumlah kegiatan spiritual.
Selain mengunjungi wihara dan kelenteng di pusat kota, para biksu tudong juga berdoa bersama dengan umat Buddha di wihara tengah hutan. Sebanyak 32 biksu yang menjalankan ritual berjalan kaki atau tudong dari Thailand ke Candi Borobudur di Magelang telah sampai di kota Semarang. Setelah singgah semalam di kota Semarang, pada Senin 29 Mei, para biksu kembali melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan, para biksu tudong mendapatkan sambutan ramah dari warga di ibu kota Jawa Tengah tersebut. Selama di kota Semarang, rombongan biksu tudong pun mengunjungi sejumlah kelenteng dan vihara, seperti kelenteng Tai Kaksi di kawasan Pecinan dan vihara 2500 Buddha Jayanti yang berada di tengah hutan Bukit Kasapa, Pudak Payung. Di vihara tengah hutan yang diakses dengan berjalan kaki dan menyeberangi sungai tersebut, para biksu membacakan parita suci dan berdoa bersama umat Buddha Kota Semarang, memohon keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Sekretaris Vihara Buddha 2500 Jayanti, Samanera Damateo Wahyudi, menyatakan sambutan warga atas kedatangan biksu tudong di Vihara Jayanti sangat antusias. Bahkan Wahyudi menyebut, kegiatan ini mencerminkan toleransi antar umat beragama karena penyambutan biksu tak hanya dilakukan oleh umat Buddha, tetapi juga oleh umat dari agama lain. Dari Kabupaten Agung Semarang, kemudian dari Wali Kota Semarang kepada pimpinan rombongan biksu tudong FKUB Kota Semarang dan FKUB Jawa Tengah, dari kemudian Pelita Mas Satiawan, tokoh penghayat yang ada dua komunitas ya, Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Indonesia sama MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI. Jadi ada dua wadah bisa menyatu di Bukit Kasap ini. Banyak orang nih, kayak kok istri Indonesia lama. Indonesia lama umatnya. Waktu biku tudong jalan-jalan ini beli air, beli semua leh. Dana bagus sekali, banyak ya. Umat Indonesia. Usai melakukan doa bersama di Vihara 2500 Buddha Jayanti, rombongan biksu tudong kembali melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur di Magelang untuk selanjutnya mengikuti perayaan Hari Raya Waisak pada 4 Juni 2023 mendatang. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.